Lautaro Martinez, pesepak bola terbaik Serie A 2023-2024. Bertambah lagi satu award untuk performa apik dari Lautaro Martinez di musim lalu. Penyerang Inter Milan itu menjadi pemain terbaik versi Asosiasi Pemain di Liga Italia. Keberhasilan Lautaro membawa Inter Milan meraih Scudetto di musim lalu dan juga top skor dengan koleksi 24 golnya, membuatnya kini didapuk sebagai pemain terbaik di musim kemarin. Tak cuma Lautaro, ada juga Simone Inzaghi selaku pelatih dari Inter yang dinobatkan sebagai Coach of the Year. Scott McTominay ngeri-ngeri sedap di Napoli. Scott McTominay tampil gemilang sejak bergabung dengan Napoli. Mantan penggawa dari Setan Merah itu aktif membobol gawang lawan dan membawa timnya ke puncak klasemen sementara. McTominay kini mencatatkan 4 gol bersama Napoli sejak bergabung di musim panas kemarin. Gelandang Skotlandia itu juga sudah mengumpulkan 2 assist sejauh ini. Jumlah gol dan juga assist dari McTominay saat ini jauh lebih superior ketimbang musim lalu ketika masih membela panji Setan Merah. Kapten klub Liga Inggris ini berani tolak pakai ban pelangi. Kapten klub Liga Inggris yakni Ipswich Town yakni Sam Morsy telah mengonfirmasi bahwa dia menolak untuk bisa mengenakan ban lengan pelangi LGBT pada pertandingan akhir pekan lalu karena alasan agama. Namun klub tetap menegaskan komitmen mereka terhadap inklusi LGBT dan dengan bangga mereka mendukung kampanye Rainbow tersebut. 7 bulan latih tim divisi Championship, Wayne Rooney terancam dipecat. Wayne Rooney baru 7 bulan melatih tim divisi Championship yakni Plymouth Argyle, dan legenda MU itu terancam dipecat gara-gara performa yang buruk. Plymouth kini terperosok di urutan ke-21 klasemen dengan koleksi 17 poin. Morgan Whittaker dan kawan-kawan hanya berjarak 2 angka dari zona degradasi. Melansir dari Daily Mail, Wayne Rooney sekarang sedang berjuang untuk masa depannya di Plymouth. 2 laga berikutnya disebut sangat penting guna menentukan apakah dirinya tetap bertahan atau bakal dipecat. Guardiola sebut semua supporter di Inggris minta saya dipecat. Manajer Manchester City Guardiola diejek di Anfield Stadium, dan juru taktik asal Spanyol itu tahu bahwa semua supporter di stadion Inggris ingin dia dipecat. Semua stadion ingin memecat saya, itu dimulai dari Brighton. Mereka mungkin benar dengan hasil akhir yang kami raih. Saya tak mengharapkan itu terjadi di Anfield, kata dari Guardiola. Chelsea jaga ekspektasi meski sedang terbang tinggi. Manajer Chelsea Enzo Maresca enggan memasang target tinggi di Liga Inggris musim ini meski mampu bersaing di papan atas. Ia tak mau terbebani oleh ekspektasi. Meski tampil inkonsisten pada 2 musim sebelumnya, kehadiran dari Maresca memberi dampak yang positif untuk The Blues di lapangan. Hingga pekan ke-13, Cole Palmer dan kawan-kawan menempati urutan ketiga klasemen. Meski begitu, Maresca merasa masih ada yang kurang dari Chelsea untuk bisa benar-benar dianggap sebagai penantang juara. Liverpool di puncak klasemen, tetapi belum waktunya berpuas diri. Meski unggul 9 poin di puncak klasemen, para pemain Liverpool tetap menjaga fokus. Bek Liverpool yakni Joe Gomez menekankan bahwa posisi saat ini belum menjamin kesuksesan di akhir musim. Meski berada dalam posisi ideal, Liverpool masih harus menghadapi persaingan ketat dari tim-tim seperti Manchester City, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Selain itu, jadwal padat dari kompetisi Eropa dan domestik juga menjadi ujian konsistensi pasukan dari Arne Slot. Van Nistelrooy tak menyangka ramai peminat usai tinggalkan MU. Leicester City harus bersyukur kepada Ruud van Nistelrooy yang mau menerima tawaran mereka, sebab ternyata ada banyak klub yang sudah mengantri untuk mengontrak Van Nistelrooy sebelumnya. Saya cukup terkejut melihat apa yang terjadi setelah laga-laga bersama MU. Tiba-tiba saja tawaran itu berdatangan, banyak klub yang tertarik, ujar dari Van Nistelrooy. Rupanya periode singkat bersama MU itu membuat nama Van Nistelrooy laris manis di pasaran.
Ruben Amorim minta fans tidak berekspektasi terlalu tinggi. Sebuah permintaan disampaikan oleh Ruben Amorim kepada para pendukung dari Manchester United yang ingin para supporter Setan Merah tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi pada timnya. Amorim menyebut bahwa kemenangan 4-0 atas Everton merupakan hasil yang bagus. Amorim menyebut bahwa penampilan MU ketika berhadapan dengan Everton masih belum maksimal, jadi ia ingin anak asuhannya tersebut terus berbenah dan mencoba untuk tampil lebih baik lagi di laga berikutnya. Hasil drawing babak ketiga, Arsenal bertemu dengan MU. 4 tim teratas dalam kompetisi sepak bola Inggris membanjiri kompetisi tertua di negeri ini saat pengundian babak ketiga FA Cup. Juara bertahan MU memulai mempertahankan mahkota mereka dengan bertandang ke markas Arsenal, sementara Manchester City akan menjamu Salford City. Liverpool yang merupakan tim terbaik di Eropa saat ini akan menghadapi tim League 2 yakni Accrington Stanley, sedangkan Chelsea yang juga diundi menghadapi tim divisi bawah yakni Morecambe. Man City mustahil juara, bahkan finish di 4 besar saja sulit. Jimmy Carragher menilai Manchester City menghadapi tantangan serius untuk bisa finish di urutan 4 besar di Liga Inggris setelah kekalahan 0-2 dari Liverpool. Berbicara di Sky Sport, Carragher menegaskan bahwa peluang City untuk bisa bangkit dalam perburuan gelar kini semakin tipis. Ini seperti krisis kecil bagi Man City, situasinya mirip dengan Liverpool 2 musim yang lalu. Carragher juga mengkhawatirkan peluang dari Man City untuk tetap berada di zona 4 besar nantinya. Mo Salah dikabarkan setuju kontrak baru berdurasi setahun. Ada perkembangan terbaru terkait masa depan dari Mo Salah. Winger Liverpool itu dikabarkan setuju dengan kontrak baru yang berdurasi 1 tahun. Dikutip dari The Athletic, Mo Salah kabarnya mulai luluh dan akan menerima kontrak baru yang berdurasi 1 tahun. Pembicaraan dengan agen dari Mo Salah yakni Rami Abbas masih terus berlangsung. Ronald Araujo selangkah lagi comeback bersama Barcelona. Bek Barcelona yakni Ronald Araujo sudah sangat dekat untuk kembali beraksi dari cedera panjang setelah absen selama musim 2024-2025 karena masalah hamstring. Sang pelatih Hansi Flick enggan mengomentari tanggal pasti kembalinya sang wakil kapten tersebut. Namun pelatih terlihat optimis bahwa hal itu tidak akan berlangsung lama. Hansi Flick siapkan 2 strategi untuk Barcelona bangkit dari krisis. Hansi Flick, pelatih dari Barcelona, tengah menghadapi tekanan besar menyusul hasil buruk timnya yang kalah dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir. Dalam upaya memperbaiki situasi, Hansi Flick dilaporkan telah menyiapkan 2 pendekatan utama yang bertujuan untuk mengembalikan performa terbaik dari Blaugrana. Strategi tersebut berfokus pada pembangunan kembali kepercayaan diri tim dan juga komunikasi terbuka dengan para pemain. Dengan metode ini, Flick berharap dapat mengatasi masa sulit sekaligus mengembalikan mentalitas kemenangan dari Barcelona. Januari 2025, Joshua Kimmich bakal putuskan bertahan atau pergi. Gelandang Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich memberikan informasi terkait masa depannya. Ia menyebut bahwa di awal tahun 2025 nanti ia akan memutuskan apakah bertahan ataukah pergi dari Bayern Munchen. Kimmich menargetkan pembahasan kontrak barunya dengan Munchen tidak terlalu berlarut-larut. Ia menargetkan bahwa di bulan Januari nanti ia sudah memiliki jawaban definisi apakah bertahan atau pergi dari Allianz Arena. Nganggur di Chelsea, Christopher Nkunku balik kucing ke PSG. Ada kabar baru seputar masa depan dari Christopher Nkunku. Penyerang Chelsea itu dikabarkan berpotensi kembali ke PSG di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, pelatih PSG yakni Luis Enrique dikabarkan sangat berminat untuk mengamankan jasa Nkunku. Menurut laporan tersebut, PSG sedang menyusun rencana perekrutan dari Nkunku. Mereka berencana mengajukan barter pemain dengan Chelsea. Pemainnya bakal mereka tukar adalah Nkunku dengan Randal Colomwani. Sang striker dikabarkan tidak masuk ke dalam rencana Enrique di PSG.
Mau Ederson, MU harus store uang segini ke Atalanta. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Ederson bakal dijual Atalanta di tahun depan. Menurut laporan tersebut, Atalanta selaku pemilik dari Ederson dikabarkan siap bernegosiasi dengan MU terkait transfer dari sang gelandang nantinya. Atalanta sudah menentukan berapa mahar transfer dari sang pemain. Dikabarkan Atalanta menginginkan bayaran yang cukup mahal untuk pemainnya tersebut. Mereka menaruh harga sekitar 60 juta euro untuk sang gelandang. MU bukan satu-satunya tim yang berminat kepada Jesse Ederson. Klub Serie A Italia lainnya yakni Juventus dikabarkan berminat untuk bisa mengamankan jasa sang gelandang. PDKT berjalan positif, MU jadi yang terdepan dapatkan Victor Gyökeres. MU mulai bergerak cepat dalam bursa transfer. Klub dikabarkan telah melakukan pembicaraan konkret awal untuk bisa mendatangkan Victor Gyökeres. Menurut laporan dari Florian Petersburg, Gyökeres diperkirakan telah memantapkan hatinya untuk pindah ke Manchester United dan mereka kini telah meningkatkan upaya mereka untuk bisa mendatangkannya. Dan pakar transfer dari Sky Sport tersebut melaporkan bahwa MU baru ini telah memasuki pembicaraan yang konkret mengenai kesepakatan penandatanganan dari Victor Gyökeres. Real Madrid coba bajak bintang MU. Relevo melaporkan bahwa performa Diogo Dalot menarik perhatian dari Madrid dan Los Blancos berencana untuk bisa membajaknya di tahun 2025. Menurut laporan tersebut, Madrid menginginkan Dalot karena mereka butuh bek kanan yang baru. Ini disebabkan stok bek kanan mereka yang cukup terbatas, apalagi Carvajal kerap mengalami cedera, sehingga Ancelotti butuh tambahan tenaga di pos tersebut. MU siap berdiskusi dengan Madrid terkait penjualan dari Dalot itu. Namun Setan Merah dikabarkan meminta bayaran yang mahal, di mana mereka membanderol harga sang bek 50 juta euro. Di sisi pemain muda, Ronaldo Kuate percaya timnas Indonesia raih hasil bagus di AFF. Winger muda timnas Indonesia yakni Ronaldo Kuate yakin bahwa skuad Garuda bisa meraih hasil bagus di Piala AFF kali ini meski diisi oleh pemain muda. Sintayong paham dengan apa yang mereka berbuat sehingga ia berharap timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ajang Piala AFF kali ini.